Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat pioner dimanapun kalian berada. Semoga hari ini kalian semua diberi kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan diberkahi segala rizkinya. Oke teman-teman, hari ini di Beranda Pi Network tampilannya sudah berubah seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum mengetahuinya, silahkan dibuka saja aplikasi Pi Network-nya ya. Jadi mungkin ini tanda-tanda akan open mainnet atau seperti apa, nanti saya akan membacakan informasinya ya teman-teman. Oke, sebelum masuk ke informasinya jangan lupa di subscribe, di like, di share agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat. Terima kasih, kita langsung masuk ke informasinya. Memahami utilitas tingkat platform di Pi Network difokuskan jelang open mainnet tuh teman-teman ya. Pi Network menyatakan komitmen yang mendalam untuk menciptakan utilitas praktis dalam ekosistemnya. Jika terpenuhi, maka Open Network atau Open Mainnet akan segera meluncur tahun 2024. Jaringan ini mempelopori perluasan akses universal terhadap mata uang kripto dengan penemuan penambangan seluler yang sederhana namun kuat dan tidak konvensional. Yang terjadi selanjutnya adalah komunitas yang berkembang dengan lebih dari 47 juta anggota yang terlibat. Selain aksesibilitas, utilitas juga merupakan tujuan utama jaringan. Aksesibilitas menjawab pertanyaan bagaimana orang-orang di seluruh dunia terlepas dari kondisi ekonomi dan hambatan pengetahuan mereka dapat mengakses revolusi mata uang kripto dengan benar-benar memilikinya. Utilitas menjawab pertanyaan bagaimana cryptocurrency benar-benar dapat membuat perubahan positif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, atau apa kegunaan mata uang kripto selain untuk tujuan perdagangan dan keuangan. Jaringan telah menciptakan beberapa untuk utilitas. Anda mungkin familiar dengan aplikasi Fireseed Forum yang menggunakan Pi untuk pembuatan konten, kurasi, dan moderasi yang terdesentralisasi. Fitur Stack DM di aplikasi obrolan yang menggunakan Pi untuk koneksi peer-to-peer, tulis Pi dalam blog resminya. Kemudian aplikasi dompet yang digunakan untuk pembayaran langsung Pi untuk barang dan jasa secara lokal. Dan aplikasi KYC yang menggunakan Pi untuk melakukan crowdsourcing pekerjaan validasi penting di komunitas, atau dengan banyak aplikasi yang dibuat oleh pengembang komunitas Pi dengan kasus penggunaan yang menarik. Untuk mata uang kripto Pi, atau lihat misalnya pengumuman hackathon kami sebelumnya seperti 1 dan 2. Aplikasi memperkaya kehidupan kita dalam banyak hal dan menciptakan beragam utilitas untuk jaringan melalui integrasi inovatif mata uang kripto Pi, Tandas Pi. Apa itu utilitas tingkat platform? Namun aplikasi bukan satu-satunya sumber penciptaan utilitas. Ada ruang besar untuk menciptakan utilitas pada tingkat platform Pi juga. Cakupan ini bergantung pada beberapa sumber daya kolektif unik dari jaringan mata uang kripto ini. Tidak terbatas pada ukuran dan keterlibatan komunitas Pi. Perhatikan kita bersama identitas digital kami yang terverifikasi dan jaringan node komputer terdistribusi kami yang benar. Pada titik waktu tertentu akan ada satu orang atau orang lain yang terlibat dalam satu aktivitas atau lainnya di platform. Keberagaman aktivitas ini berpotensi menciptakan beragam utilitas untuk mata uang kripto Pi. Namun jika kita memperhitungkan sumber daya kolektif itu, yaitu kehadiran dan aktivitas kita secara keseluruhan, bagaimana kita dapat menerjemahkannya ke dalam utilitas Pi di seluruh jaringan
yang dimiliki oleh setiap pioner. Pertanyaan ini adalah kunci untuk menciptakan utilitas pada tingkat platform pada setiap sumber daya kolektif yang dimiliki komunitas Pi. Dimungkinkan untuk merancang dan menciptakan kegunaan Pi, misalnya mata uang CryptoPie berpotensi digunakan untuk mengakses sumber daya perhatikan yang melimpah dari komunitas besar yang terlibat dalam ekosistem yang beragam, atau untuk menyambungkan layanan yang melibatkan kepemilikan atau memerlukan keaslian manusia ke dalam jaringan besar manusia yang mendukung kripto dan memiliki KYC di seluruh dunia. Terutama akan menjadi kebutuhan umum di masa depan di mana AI terbesar luas, atau untuk menerapkan produk perangkat lunak yang memerlukan daya komputasi yang besar dan andal pada sistem terdistribusi dan lain-lain. Sumber daya kolektif Pi yang tercantum di atas dapat digunakan untuk menciptakan utilitas pada sebuah platform tingkat yang pada akhirnya akan menguntungkan semua pioner, karena utilitas sejati tersebut akan berupaya memenuhi kebutuhan nyata manusia dan masyarakat serta teknologi yang terus berkembang dan akan menciptakan permintaan organik akan Pi yang dimiliki oleh setiap pioner. Utilitas Pi tingkat platform adalah apa yang telah dibayangkan, diteliti, dirancang, dan dibangun oleh tim inti. Selain pembuatan utilitas tingkat aplikasi melalui berbagai aplikasi tim inti, atau memungkinkan pengembang komunitas untuk membangun aplikasi. Instansi awal utilitas tingkat platform di Pi, roadmap versi 2 yang dirilis pada bulan Desember 2023, mencantumkan di bawah bagian platform dan alat pengembang sebuah proyek siluman tentang fitur utilitas di tingkat platform yang dilakukan oleh tim inti Pi yang saat ini sedang dirancang dan diuji dalam mode siluman. Proyek ini merupakan contoh awal yang dirancang untuk memanfaatkan beberapa sumber daya jaringan kolektif, mengikuti teori dan arahan penciptaan utilitas yang dijelaskan dalam pengumuman ini. Hal ini berpotensi meningkatkan kegunaan mata uang CryptoPie secara keseluruhan, serta memfasilitasi keberlanjutan aplikasi Pi di ekosistem. Hal itu juga menjadi salah satu syarat kondisi utama untuk mempercepat Open Mainnet yang dijadwalkan tahun 2024 ini. Oke, sekian dulu informasinya, semoga bermanfaat. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.